Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan supaya badan kita tetap sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan melanjutkan pelajaran masih mengenai pecahan. Hari ini kita belajar tentang pecahan, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal dan bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan. Jadi kita balik. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Perhatikan pada contoh pecahan desimal. Kita ingat biasanya di kelas 4 kita sudah belajar tentang pecahan desimal, yaitu per 10 ya. Satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilainya penyebutnya adalah 10. Itu adalah satu angka di belakang koma. Jadi desimal, pecahan desimal itu pasti ada komanya. Entah satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, atau tiga angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lanjutkan dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, berarti nanti nilai penyebutnya adalah 100 ya. Jadi saya ingatkan, kalau dua angka di belakang koma berarti nilai penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,75 atau 0,75. Berarti kan ada dua angka di belakang komanya, yaitu angka 7 dan angka 5. Maka nilai pada pecahan tersebut kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 75/100. Nah, 75/100 itu kalau bisa diperkecil, maka kita bagi. Bagaimana cara membaginya? Harus dibagi dengan bilangan yang bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut. Di situ pembilangnya 75, penyebutnya 100. Maka bilangan berapakah yang bisa dibagi oleh kedua bilangan tersebut? Di situ kita temukan adalah bilangan 25. Maka 75 dibagi 25 sama dengan 3. Kalau atasnya dibagi 25, bawahnya harus dibagi 25. Maka harus sama. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka untuk memperkecil bilangan itu hasilnya 3/4. Atau juga di situ ada FPB, faktor persekutuan terbesar 75 dan 100 adalah 25. Sekarang perhatikan 75/100 dibagi
75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka nilai 3/4 diperoleh dengan penyederhanaan pecahan 75/100 yang dengan menggunakan FPB dari 75 dan 100 yaitu 25. Sekarang kita lanjutkan 3 angka di belakang koma. Nah, contohnya 0,125. Berarti 0, di belakangnya ada 3 angka, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 5. Jadi 0,125 itu kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 125 per 1000. Karena apa per 1000? 3 angka di belakang koma, berarti nolnya 3 per 1000. Maka nilai penyebutnya adalah 1000. Sekarang untuk nilai pecahan 125 per 1000 bisa diperkecil enggak? Nah, kita coba. Bisa dibagi dengan bilangan yang lain enggak antara 125 dengan 1000? Maka kita lihat bahwa di situ adalah bisa kita bagi dengan bilangan yang lain, yaitu bilangan 125. Maka 125 dibagi 125 sama dengan 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Maka nilai dari 1/8 itu diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 125 per 1000 menggunakan FPB dari 125 dan 1000 yaitu 125. Nah, ini untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan teknik pembagian. Ingat anak-anak, dulu kelas 4 sudah diajari pembagian porogapit. Nah, ya. Untuk itu anak-anak kalau mengerjakan pembagian porogapit harus hafal perkalian. Ya, semua itu mesti harus hafal perkalian. Kalau kamu tidak hafal perkalian, kamu tidak akan bisa mengerjakan. Nah, contoh soal bentuk desimal dari 1/8. 1/8 itu artinya 1 dibagi 8. Ya, artinya 1 dibagi 8. Maka harus kamu hitung dengan cara porogapit. Ya. Contohnya di situ. Nah, 1 dibagi 8. Maka porogapit dimulai dari angka paling kiri, yaitu 1. 1 dibagi 8 sama dengan 0. Hasilnya ya, 1 dibagi 8 hasilnya 0. Maka kita tulis di atasnya 0. Ya. Supaya bisa dibagi anak-anak dengan pertolongan apa? Dengan pertolongan diberi koma. Nah, koma itu berarti sudah akan memperlakukan atau kita kalikan hasil dengan pembagi. 0 kali 8 sama dengan 0. Maka lalu kurangkan angka yang dibagi. Akhirnya kita turunkan 0 desimal tambahkan koma pada hasil bagi tadi. Kalau sudah bagi 10 dengan 8, 10. Karena apa kok menjadi 10? Karena minta pertolongan apa? Tanda koma tadi, maka 0. Turunkan 0 menjadi berapa? 10. Baru bisa
bagi 10 dibagi 8 sama dengan 1. 10 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, supaya lebih kecil lagi harus kamu kalikan. 1 kali 8 sama dengan 8. Maka 8 kita tulis 8. Nah, 10 diambil 8 sama dengan 2. 2, maka kita minta pertolongan lagi dengan angka 0. Hasilnya akan menjadi 20. 20 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 8 sama dengan 16. 16 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Nah, pertolongan lagi 0 menjadi 40 sampai bisa kita bagi akhirnya. Maka 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Hasilnya 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Maka kalau sudah sampai terakhir 0 berarti selesai. Akhirnya 1/8 bentuk desimalnya adalah 0,125. Baru kita akan menemukan bentuk desimal dari 1/8. Sekarang untuk mengubah pecahan campuran ke desimal dapat dilakukan dengan cara memisahkan nilai bulat dengan angka di belakang koma. Nah, ini contohnya. Ya, contoh desimal dari 31/8. Dengan cara porogapit seperti di atas tadi, pecahan 1/8 dapat diubah ke bentuk desimal. Tadi 1/8 kan hasilnya 0,125. Di situ kalau 3 1/8 sama dengan 3 kan harus dipisah dulu. 3 ditambah 1/8. Nah, nilai yang utuh itu adalah 3 ditambah 1/8. Nah, 1/8 inilah yang harus kamu cari nilai pecahan desimalnya. Ya, 1/8 harus kamu cari desimalnya dulu dengan cara porogapit tadi. Kalau sudah ketemu, maka kita masukkan menjadi 3 ditambah 0,125. Maka hasilnya adalah 3,125. Jadi 3 1/8 nilai desimalnya adalah 3,125. Sekarang bagaimana cara mengubah nilai desimal ke pecahan? Contohnya 0,4 dalam bentuk pecahan. Sekarang kita ubah anak-anak ya, desimal ke pecahan. 0,4. Perhatikan di belakang koma berapa angka yang ada di situ adalah satu angka di belakang koma. Berarti menjadi berapa di situ? 4/10 ya. 4/10 sama dengan atau disederhanakan. Bisa enggak kira-kira anak-anak? Bisa. Yaitu 4 kita bagi 2, 10 juga kita bagi 2. 4 kita bagi 2 menjadi 2, 10 kita bagi 2 menjadi 5. Maka nilai sederhananya adalah 2/5 atau bisa dikatakan FPB
dari 4 dan 10 adalah 2 ya. Karena apa? Karena penyederhanaan 4/10 diperoleh dari pembagian dengan EPB 4 dan 10, yaitu nilainya 2. Nah, anak-anak, dari awal sampai akhir materi yang disampaikan Bu Endar tadi tolong diulangi lagi ya. Jangan bosan-bosan kalau belum mengerti, silakan bertanya kepada orang tua ya. Bertanya bukan untuk mengerjakan ya. Kalau nanti Bu Endar memberikan soal-soal, tolong dikerjakan sendiri, dihitung sendiri. Kalau lupa, dibuka apa yang sudah disampaikan Bu Endar tadi. Nah, sekian dulu anak-anak pembelajaran kali ini. Silakan diulang-ulang lagi agar lebih paham dan mengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.